A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan diri, saya Pak Ashadi dari Jalan Suci. Dan pada kali ini akan menyampaikan tema tentang suatu upaya agar ibadah kita tidak sia-sia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah kita lebih melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam marilah kita unjukkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada ahlinya, dan sahabatnya sampai kepada kita sebagai penganutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia dan jin adalah ciptaan Allah yang ditugasi untuk mengabdi kepadanya, sebagaimana yang telah difirmankan dalam Allah surah Al-Zariyat, yaitu wa ma khalaqtud jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Tentu saja pengabdian itu di sini dibutuhkan kesungguhan, bukan sekedar seremonial belaka. Misalnya ibadah sholat perlu khusyuk, bukan hanya sekedar melakukan syarat rukun sholat saja. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam sebuah asarnya yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani yang tertulis dalam kitabnya Nasihatul Ibad, qala Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha wa la khaira fi shaumi lam dina'a fihi 'anil lagwi wa la khaira fi qira'ati la tadabburi fiha wa la khaira fi ilmi la wara'a fihi wa la khaira fi mali la saharwa fihi wala khaira fi akhwati li khudhu fiha wala khaira fi nikmati la baqa fiha wala khaira fi du'ai la ikhlas fiha. Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada kebaikan dalam sholat yang tidak disertai dengan khusyuk, dan tidak ada kebaikan dalam berpuasa yang tidak disertai dengan penjagaan seluruh anggota badan dari hal-hal yang tiada guna, dan tidak ada kebaikan dalam baca Al-Quran yang tidak disertai dengan tadabbur, dan tidak ada kebaikan yang memiliki ilmu yang tidak disertai dengan memiliki waro, dan tidak ada kebaikan dalam memiliki harta-harta yang tidak disertai dengan sifat pemurah, dan tidak ada kebaikan dalam persaudaraan yang tidak disertai dengan saling menjaga. Tidak ada kebaikan dalam penikmatan yang tidak kekal. Tidak ada kebaikan dalam doa yang tidak disertai dengan ikhlasan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, penjelasannya adalah yang pertama, di antara supaya sholat kita khusyuk, penuh konsentrasi, adalah sholat yang bisa mencapai derajat ihsan, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah standar minimal. Seperti halnya ketika ditanya malaikat Jibril tentang ihsan, yakni al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu barah. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, namun jika tidak bisa karena memang Allah tidak bisa dilihat di dalam dunia ini, maka engkau harus yakin bahwa Allah itu melihat engkau. Yang kedua, sesuatu upaya agar ibadah puasa tidak sia-sia adalah kita tetap menjaga anggota badan, jangan sampai kita gunakan untuk melakukan maksiat, sejak dari mulut, mata, telinga,
tangan, kaki, hingga alat kelamin. Rasulullah bersabda, khamsun yaftirna shaima, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhib wan nadhru bi syahwat. Ada 5 yang menjadikan puasa kita sia-sia, yakni menipu, menggunjing, mengadu domba orang, sumpah palsu, dan melihat lawan jenis yang disertai dengan syahwat. Kemudian yang ketiga, tidak ada kebaikan dalam baca Al-Quran yang tidak disertai dengan tadabbur, yaitu kita membaca Al-Quran harus dipikirkan maknanya, bacaannya, memahami isinya, mencermati tajwidnya, kemudian untuk diamalkan pada kegiatan kita sehari-hari. Yang keempat adalah tidak ada kebaikan dalam memilih ilmu yang tidak disertai dengan sifat warok, sifat hati-hati. Warok di sini adalah menjauhkan diri dari dosa, subhat dan maksiat. Jadi setelah memiliki ilmu bukan malah tambah takabur, bukan malah tambah ria atau maksiat, melainkan ilmunya digunakan untuk kebaikan. Rasulullah SAW mengingatkan, man su'ila an ilmin faqatamahu jima yaumal qiyamati bilijai minar. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu tetapi dia menyembunyikannya, dia akan dikendalikan mulutnya di hari kiamat nanti dengan kendali dari api neraka. Yang kelima, dan tidak ada kebaikan di dalam harta yang tidak disertai dengan sifat sahwah, dermawan, alias tidak bakhil. Hal ini karena bisa jadi dengan harta ini justru menyebabkan dia masuk neraka karena sifat bakhil tersebut dimurkai oleh Allah. Namun jika memiliki harta dan juga dermawan, justru dengan harta itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat banyak pahala karena suka memberi, sekaligus disukai oleh orang lain yang akan mengangkat derajat kita di masyarakat. Yang keenam, yaitu tidak ada kebaikan dalam persaudaraan yang tidak disertai dengan saling menjaga, dalam arti menjaga jangan sampai terjadi putus persaudaraan tersebut. Yang ketujuh, tidak ada kebaikan dalam kenikmatan yang tidak kekal. Artinya, kenikmatan karunia Allah yang kita miliki harus terus dijaga dengan cara mensyukurinya. Sebab jika tidak kita syukuri, di samping kenikmatan itu akan sirna dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah. Yang 8, berdoa dengan penuh ikhlas. Dalam arti apapun jawaban dari Allah, dari doa yang kita sampaikan, kita harus ikhlas untuk menerimanya. Sebab mungkin Allah akan mengabulkan tetapi ditunda, menunggu saat yang tepat. Bisa juga diganti dengan menyelamatkannya dari musibah, dan doa kita akan dicatat sebagai amal soleh. Itulah kemudian kesimpulannya, agar ibadah kita tidak sia-sia, maka kita harus melakukan sholat dengan khusyuk, melakukan puasa disertai dengan penjagaan anggota badan kita dari hal-hal yang tidak berguna. Kita membaca Al-Quran dengan belajar mentadabburinya untuk bisa dilaksanakan pada kegiatan sehari-hari. Ilmu yang kita miliki harus dengan hati-hati, disikapi dengan hati-hati, kita tidak takabur. Kemudian kita selalu memelihara persaudaraan agar kita tidak terputus. Kemudian kita menjaga kenikmatan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mensyukurinya, bukan mengkufurinya. Kemudian kita harus selalu berdoa setelah usaha kita lakukan, dengan doa yang kita sampaikan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah setelah bacakan kesimpulan ini, rupanya selesai materi kita, tapi mohon maaf apabila ada salah atau kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada guna manfaatnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.